Muhammad teladanku menjadi Rasul. Kaum muslimin awal. Karena mengetahui betapa kerasnya kebencian orang-orang Quraisy, kaum muslimin yang pertama masuk Islam atau biasa disebut as-sabiqunal awwalun melaksanakan ibadah mereka secara sembunyi-sembunyi. Jika hendak sholat, mereka pergi ke celah-celah gunung di Mekah. Keadaan ini berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Sementara itu, sedikit demi sedikit, Islam semakin meluas. Firman Allah yang turun satu demi satu semakin memperkuat keyakinan kaum muslimin. Teman-teman, ada satu hal yang membuat dakwah Islam berkembang, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau contohkan dengan sangat baik. Bayangkan saja, beliau adalah orang yang penuh bakti dan penuh kasih sayang. Beliau juga sangat rendah hati sekaligus gagah berani. Tutur kata beliau lembut dan selalu berlaku adil. Perlakuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang lemah, yatim piatu, orang sengsara, dan orang miskin adalah perlakuan yang penuh kasih, lemah lembut, dan mesra. Pada malam hari, beliau tidak cepat tertidur. Beliau bertahajud dan membaca wahyu yang disampaikan Allah kepadanya. Beliau selalu merenung tentang nasib umatnya. Beliau juga merenungkan betapa luar biasanya penciptaan langit, bumi, dan seluruh isinya. Seluruh permohonannya dihadapkan kepada Allah. Hal-hal seperti itu membuat orang yang sudah beriman semakin bertambah cintanya kepada Islam dan semakin kokoh keimanannya. Mereka sudah berketetapan hati meninggalkan sesembahan nenek moyang mereka dan tidak takut siksaan orang-orang kafir yang membenci. Kalau orang lain telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwahi, bagaimana dengan keluarga beliau? Apakah beliau juga berdakwah kepada paman-paman beliau yang sebagiannya merupakan para pembesar Quraisy yang disegani? Apa yang mereka lakukan ketika mereka tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak meninggalkan sesembahan berhala yang telah begitu lama diwariskan oleh nenek moyang mereka? Jamuan makan buat kerabat. Teman-teman, tidak ada yang lebih dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kaum kerabatnya sendiri. Setelah 3 tahun, turunlah firman Allah yang memerintahkan agar beliau berdakwah kepada kerabatnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu kepada mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Kalaupun mereka tidak mau juga mengikutimu, katakanlah, aku lepas tangan dari segala perbuatanmu, dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-217. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang makan keluarga besar beliau. Mereka pun datang. Muhammad, beri aku arak, seru seorang paman beliau yang bernama Zubair. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyuguhkan susu. Setelah mereka makan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berkata, "Saya tidak melihat ada seorang manusia di kalangan Arab yang dapat membawa sesuatu ke tengah-tengah masyarakat lebih baik dari yang saya bawakan kepada kamu sekalian ini. Kubawakan kepada kamu dunia dan akhirat yang terbaik. Allah telah menyuruhku mengajak kamu sekalian. Siapa di antara kamu yang mau mendukungku?" Setelah sesaat terpesona,
semua orang menggerutu dan bangkit hendak pulang. Namun, mereka kembali terperangah ketika Ali bin Abu Thalib yang masih remaja bangkit seraya berseru lantang, "Rasulullah, saya akan membantumu. Saya adalah lawan siapa saja yang engkau tentang." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menepuk bahu Ali sambil berkata kepada yang lain, "Inilah saudara saya, pembantu dan pengganti saya. Ikuti dan patuhilah dia." Mendadak, tawa hadirin meledak. Seseorang berkata kepada Abu Thalib, "Ia memerintahkan engkau supaya mendengar dan mematuhi perintah anakmu sendiri." Kemudian, semua orang bubar begitu saja. Tidak seorang pun di antara para undangan yang tertawa terbahak-bahak itu menyadari bahwa beberapa di antara mereka akan ditebas Ali dalam pertempuran Badar 14 tahun kemudian. Sebagai bukti bahwa Ali memang bersungguh-sungguh dengan kata-katanya itu. Setelah kerabatnya sendiri menolak, apa yang akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan selanjutnya? Seruan dari Bukit Safa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki Bukit Safa. Kemudian, dengan suara lantang beliau memanggil-manggil, "Wahai orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy." Penduduk Mekah yang sedang sibuk dengan urusannya terkejut dan menoleh. "Muhammad berseru dari atas Safa," seru mereka. Seketika, orang-orang datang berduyun sambil bertanya-tanya khawatir, "Ada apa? Ada apa?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang kerumunan orang di bawah yang menatapnya dengan wajah penuh tanda tanya. "Bagaimana pendapat kalian kalau ku beritahu bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang siap menyerbu? Percayakah kamu kepadaku?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Kami percaya," jawab orang-orang di kerumunan itu. "Kami tidak akan meragukan kata-katamu. Tidak pernah kami dengar engkau berdusta." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarik nafas dan menyampaikan seruannya, "Aku mengingatkan kalian sebelum datang siksa yang amat berat. Wahai orang-orang Quraisy, Allah memerintahkan aku untuk memberi peringatan kepada kalian bahwa yang terbaik bagi kehidupan dunia dan akhirat adalah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teman-teman, sejenak orang-orang tampak terpesona. Namun, Abu Lahab yang juga hadir di situ dengan cepat naik darah. Ia berseru keras-keras mencaci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Celaka engkau Muhammad, binasalah engkau, binasa dan celakalah seluruh hari-harimu. Hanya untuk omong kosong itukah kamu mengumpulkan kami?" Teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata apa-apa dihina sekeras itu. Beliau hanya menatap tajam wajah Abu Lahab. Setelah teriakan Abu Lahab itu, orang-orang Quraisy seperti kembali disadarkan dari rasa terpesonanya. Mereka bubar dengan bermacam tingkah. Ada yang mengerutkan kening, ada yang berbisik-bisik, ada juga yang melirik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil tersenyum mencibir. Hinaan Abu Lahab itu tidak dibiarkan Allah. Turunlah firman Allah yang mengutuk perbuatan itu. Teman-teman, firman Allah yang turun mengenai Abu Lahab adalah, "Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak, dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya adalah pembawa kayu bakar atau penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal." Quran Surat Al-Lahab ayat 1 sampai ayat 5.
Wahai Abu Lahab, sekarang apa yang akan engkau katakan? Dengarlah, keponakanmu, Muhammad, tidak akan pernah lagi bungkam terhadap orang yang menentangnya. Keponakanmu, Muhammad, tidak akan pernah lagi menerima caci maki dan penghinaan dari siapapun, sekalipun dari pamannya sendiri, jika caci maki itu ditujukan pada ajaran Allah yang dibawanya. Keponakanmu, Muhammad, bahkan siap terjun ke medan laga untuk menghadapi orang-orang yang sombong dan congkak seperti dirimu. Wahai Abu Lahab, dengarkanlah firman Allah yang baru turun itu. Bukankah firman itu seperti gelagar petir yang menyambar dirimu? Dirimulah yang binasa, wahai Abu Lahab. Seluruh hari-harimulah yang binasa. Binasalah kedua tanganmu, dan sungguh engkau akan benar-benar binasa. Ummu Jamil. Selain Abu Lahab, ada seorang lagi yang amat murka dengan turunnya surat Al-Lahab. Dapatkah teman-teman menerka siapa orang itu? Ya, dia adalah Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Begitu mendengar bunyi surat Al-Lahab yang disampaikan orang kepadanya, hati Ummu Jamil menggelak marah. Ia keluar rumah dan berjalan ke sana kemari mencari sasaran pelampiasan kemarahan. Tidak lama kemudian, ia bertemu dengan Abu Bakar. Amarahnya naik ke ubun-ubun. "Apa maksud temanmu melantunkan syair tentang diriku?" bentak Ummu Jamil kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengerti bahwa yang dimaksud Ummu Jamil adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sisi Abu Bakar, tetapi Allah menutupi beliau dari pandangan Ummu Jamil. "Demi Allah, temanku itu tidak pandai bersyair," sanggah Abu Bakar. "Bukankah temanmu itu mengatakan bahwa di leherku ada tali dari sabut yang dipintal?" Ummu Jamil meraba-raba lehernya. Di leher itu ada untaian kalung yang amat indah. Ia mempertontonkan perhiasannya itu kepada Abu Bakar sampai Abu Bakar merasa jengah dan memalingkan muka. "Inikah tali sabut yang dimaksud temanmu itu?" ejek Ummu Jamil sambil tersenyum. "Tidakkah ini merupakan tali sabut paling indah di dunia?" Ummu Jamil kemudian berlenggak-lenggok genit sambil mempermainkan kalungnya. Ia tertawa dengan congkak. Abu Bakar tidak membalas. Beliau hanya memejamkan mata. Melihat Abu Bakar yang tetap tenang, Ummu Jamil melengos pergi sambil mengomel. "Semua orang Quraisy tahu bahwa aku adalah putri kebanggaan mereka."